Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, menjalin silaturahim antar sesama menjadi hal penting apalagi jika sama-sama berasal dari daerah tertentu. Seperti halnya warga asal Kabupaten Sopeng yang kini berada di perantauan. Tetap menjaga kebersamaan dalam wadah kerukunan keluarga Sopeng atau KKS. Pengurus KKS yang baru juga telah terbentuk dan siap menjalankan berbagai program. Lalu apa saja programnya dan bagaimana upaya dalam merawat kebersamaan? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Ada Bapak Andi Jaya Sose selaku Ketua Harian Kerukunan Keluarga Sopeng atau KKS. Selamat pagi Pak Andi Jaya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik Mbak. Selamat pagi. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol banyak Pak ya terkait dengan KKS. Juga sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Bapak Andi Muhammad Hasbi selaku Sekjen KKS. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke, Pak, kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih terkait dengan KKS, kapan berdiri, latar belakangnya. Namun sebelum itu saya ke Pak Andi Jaya terlebih dahulu Ya. Pak. Kita berbicara mengenai kerukunan keluarga Sopeng atau KKS, ini disebut-sebut sebagai wadah silaturahim seperti itu antar warga dari Kabupaten Sopeng. Kemudian bisa dijelaskan lebih jauh Pak mengenai KKS ini sepertinya apa sih? Silahkan. Ya, sebenarnya KKS ini semacam paguyuban ya. Paguyuban. Diawali sebelumnya adalah berdiri tahun 1947. 1947 Ya, sudah sangat lama Pak ya. Meskipun diaspora warga Sopeng itu sudah ratusan tahun ada di mana-mana. Iya betul. Cuma nanti lahir perkumpulannya itu baru diikrarkan pada tahun 1947. Iya. Pada saat itu. Sehingga yang dipegang oleh orang-orang Sopeng di rantau itu selalu mengatakan bahwa kohesivitas itu penting sebagai pendatang di daerah manapun kita berada. Sehingga intinya bagaimana warga Sopeng itu melalui organisasinya bisa menjadi institusi perekat di dalam masyarakat. Sehingga relasi yang saling memberi antara pendatang sebagai pendatang dengan warga yang ada di daerah tersebut itu bisa dibuktikan. Sehingga pluralisme yang selama ini dimiliki oleh orang Sopeng dengan prinsip orang Bugis bilang apabila perahu sudah sandar di mana saja, maka di situ kesang harus ditimbulkan. Itulah kira-kira. Oleh karena itu warga Sopeng yang ada di rantau dia harus lebih istilahnya lebih hebat atau martabat dibanding di kampung halamannya. Itu spirit yang dimiliki. Karena akan meninggalkan kesan seperti itu Pak ya. Iya. Oke. Itu kira-kira. Ya, dari Pak Andi Hasbi, mungkin bisa jelaskan kenapa sih kemudian urgensitas terbentuknya KKS ini itu apa seperti apa Pak? Iya, jadi pada dasarnya para diaspora warga Sopeng yang tersebar di daerah seluruh Indonesia itu kan sudah hidup menetap lama di suatu tempat, Di suatu wilayah. suatu seperti wilayah. itu, ya. Tentu mereka butuh wadah untuk bisa mempererat silaturahim sebagai warga pendatang dalam suatu daerah, sehingga keberadaan mereka di suatu daerah itu sebagai warga pendatang tentu harus ada wadah untuk bisa mempererat silaturahim di antara mereka. Nah, itulah yang menjadi semangat dan alasan sehingga mereka itu akhirnya mengorganisir diri dalam wadah organisasi ini, yaitu Kerukunan Keluarga Sopeng. Oke, saya kembali ke Pak Andi Jaya. Pak Andi Jaya, seberapa penting sih KKS ini hadir Pak? Oh, sangat penting sekali ya. Dalam dinamika peradaban yang berkembang sekarang ini. Yang terakhir yang kita sebut post-truth, pasca kebenaran. Jadi tidak bisa lagi dibedakan yang mana benar, yang mana salah dalam konteks sama yang menyertai. Sehingga kita mencoba kembali mengangkat tema reaktualisasi nilai pengaderang. Reaktualisasi nilai pengaderang. Adat itu orang dulu bilang apabila kamu tidak mengenal adat, janganlah kamu dibenci oleh adat. Karena kalau kau tidak memahami adat,
dan tidak berusaha untuk memahaminya, maka kamu tidak bisa membedakan yang mana benar dan mana yang salah dalam konteks itu. Ya. Sehingga inilah yang kita mencoba-coba mereaktualisasi kembali nilai-nilai yang pernah ada di leluhur kita di masa yang akan datang. Karena perbedaannya, leluhur kita itu mampu berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Kalau sekarang ini mungkin dinamika perubahan banyak sekali, sehingga kita tidak mampu berinteraksi dengan perkembangan itu yang ada sekarang. Sehingga keberadaan kerukunan keluarga Sulsel ini senantiasa, kerukunan keluarga Sopeng ini senantiasa selalu membuat diskursus tentang nilai-nilai. Karena KKS ini tugas kesejarahannya, seperti yang ada di muka dimanya, memang adalah transformasi nilai itu yang perlu kita selalu dengung-dengungkan dalam sebuah program kerja. Baik, Pak, kalau kita berbicara mengenai KKS, seperti halnya keluarga kerukunan keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS ini berada di seluruh Indonesia. Seperti halnya kalau KKS ini sendiri seperti apa, Pak Andi Hasbi? Iya, jadi pada dasarnya para diaspora atau para warga Sopeng yang menjadi pendatang di beberapa daerah di seluruh Indonesia itu kan sudah tersebar lama ya, sebagaimana dijelaskan tadi oleh beliau. Tetapi memang secara organisasi, secara legalitas, organisasi yang terbentuk di daerah kita ini hanya baru beberapa provinsi. Kurang lebih 5 provinsi di seluruh Indonesia, tetapi insya Allah ke depan itu saya kira akan menjadi prioritas utama kita dari kepengurusan baru yang nantinya akan dilantik, bahwa prioritas pertama itu adalah bagaimana supaya organisasi kerukunan keluarga Sopeng ini bisa terbentuk secara legal di seluruh kabupaten kota, di seluruh provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Baik. Baik, saya kembali ke Pak Andi Jaya. Tadi dikatakan sama Pak Andi Hasbi bahwa nanti akan dilantik nih. Mungkin bisa jelaskan kapan pelantikannya, Pak Andi Jaya? Oh, insya Allah kalau tidak ada halangan, undangan sudah beredar hari ini, tanggal 18 Maret. 18 Maret. Pagi di salah satu tempat di Makassar ini. Ya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Andi Jaya mengenai gambaran pelantikannya nanti seperti apa? Ya, pelantikan ini juga kebetulan saya masih bertugas sebagai panitia. Kita mengangkat juga itu tema reaktualisasi nilai pengadilan sebagai upaya mentertibkan kehidupan sosial melalui apa istilahnya itu asimaturuseng, konsensus. Kalau konsensus ini yang dipegang sama sekali, itulah kepatuhan yang paling tinggi. Bukan aturan tertulis yang membuat kita harus bergerak. Betul. Sehingga kita takut karena ada aturan tertulis. Tapi yang kita mau kontribusikan di dalam acara-acara seperti ini, kembali mengenang masa lalu. Iya. Ya. Kalau boleh tahu Pak, siapa-siapa saja yang akan hadir ketika pelantikan nanti, Pak Andi Jaya? Oh, yang akan hadir ini terutama sesama organisasi paguyuban daerah seluruh Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga paguyuban keraton yang ada di sini, kita juga undang. Para bupati seluruh Sulawesi Selatan. Kemudian wali kota, Bupati Sopeng dengan sendirinya karena dia melantik, dan insya Allah gubernur juga kita undang. Baik, saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Andi Jaya dan juga Pak Andi Hasbi dari kerukunan keluarga Sopeng seperti itu. Walaupun memang pada kesempatan kali ini Ketua Umum belum sempat hadir, Pak Andi Jaya, Pak Andi Hasbi, namun mungkin dari Pak Andi Jaya mungkin bisa menjelaskan sedikit kira-kira program-program di bidang apa saja yang nantinya akan dijalankan selama 1 periode ke depan, Pak Andi Jaya, silakan. Oh, kalau rancangan program, karena memang dalam pelantikan besoknya lanjut rapat kerja nasional. Rapat kerja nasional. Nah, sesuai amanah Munas kemarin, memang ada 10 bidang. 10 bidang yang ada di dalamnya. Tapi yang paling penting menurut saya ada di bidang dulu, pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi. Karena konsolidasi internal itu ya lebih penting. Karena kita warga kita mesti dideteksi dulu mengenai posisinya mereka di mana. Jadi persektoral nanti ada database-nya. Misalnya ada di badan usaha milik negara, ada di pure swasta, ada di kampus-kampus. Jadi komisariat kampus ini itu mau diaktifkan dulu sebelum bicara yang lain-lain ya. Karena kita mau persilakan nanti draft program kerjanya sudah ada. Kemudian mungkin bayangan kami juga ada aktivitas usaha yang bisa dikembangkan oleh KKS. Apakah UMKM nanti kita bisa gelarkan semuanya.
toko-toko pengusaha, pure orang-orang sini, kita mungkin bisa fasilitasi untuk datang memberi studium general. Sehingga mudah-mudahan ada simbiosis bisa tercipta toko-toko itu kepada generasi-generasi muda yang ada di dalam KKS yang baru masuk dalam hal ini. Saya kira begitu. Oke, saya kembali ke Pak Andi Hasbi. Pak Andi Hasbi, kalau kita berbicara apakah Pak Andi Hasbi memiliki database terkait dengan keanggotaan KKS ini sendiri, Pak Hasbi? Iya, jadi sejauh ini sebenarnya untuk KKS Kota Makassar itu sudah mendata kurang lebih 500 orang warga Sopeng yang ada di Makassar. Itu yang terdata ya, dan saya kira yang di luar, yang belum terdata saya kira lebih banyak lagi. Begitupun dengan di luar ini, dan saya kira ini yang menjadi prioritas juga nanti setelah kita aktif, nanti setelah pelantikan, selain kita membentuk kepengurusan di setiap wilayah provinsi dan kabupaten kota, adalah kita akan melakukan pendataan secara masif tentang keberadaan warga Sopeng beserta apa yang menjadi latar belakang profesinya. Saya kira itu yang penting juga, agar supaya kita juga bisa saling mengetahui bahwa pada posisi apa kita bisa berkontribusi pada organisasi ini dan untuk warga Sopeng dan kabupaten kita yang tercinta, Kabupaten Sopeng. Baik, yang tadi dikatakan bahwa ada 500 orang lebih yang terdaftar. Yang baru terdata di Kota Makassar. Yang terdata di Kota Makassar. Lantas jika misalnya ada warga Kabupaten Sopeng yang ingin bergabung dengan KKS, seperti apa teknisnya Pak Andi Hasbi? Ya, jadi pada dasarnya kan untuk bergabung menjadi, mereka kan sebenarnya ketika sudah menjadi warga Sopeng, walaupun KTP-nya mungkin sudah daerah lain di Makassar, tetapi dia merasa berasal dari Kabupaten Sopeng, itu sebenarnya sudah secara otomatis sudah menjadi anggota dari organisasi kita, tetapi memang belum menjadi pengurus. Nah, itulah saya kira yang akan kita data nanti secara sistematis dan masif, agar supaya keberadaan warga Sopeng ini bisa kita pantau keberadaannya, dan bisa kita nanti saling mengisi, saling membantu, saling berkolaborasi, bagaimana supaya daerah kita ini, warga Sopeng juga yang ada di daerah rantau itu bisa sama-sama kita bantu dan bisa kita kembangkan mungkin potensinya seperti itu. Tadi yang menarik yang dikatakan Pak Andi Hasbi bahwa ada beberapa provinsi seperti itu yang di Indonesia yang memiliki KKS, itu seperti apa Pak? Apakah mereka berdiri sendiri ataukah berkoneksi dengan KKS di Makassar, itu seperti apa? Ya, tentu saja secara organisasi mereka terhubung dengan kita, ada koordinasi, dan memang kita yang bentuk juga. Kepengurusan yang sebelumnya itu sudah membentuk di beberapa provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan komunikasi pasti sudah terbangun dengan adanya sekarang sistem informasi yang sudah mudah ya. Jadi kita berkomunikasi dengan pengurus di seantero Indonesia itu sudah lebih mudah dengan adanya media-media sosial. Dan ini yang sekarang kita mau rapihkan sebenarnya, dan kita mau data kembali secara masif bahwa keberadaan mereka itu kita akan data dengan baik secara masif dan sistematis, agar supaya nanti kita bisa, minimal dulu kita bisa mendeteksi keberadaan warga Sopeng. Karena kan ada persoalan sebenarnya juga begini Mbak, bahwa terkadang juga kan ada saudara-saudara kita warga Sopeng itu berada di daerah-daerah bencana. Dan itu juga butuh terkadang penanganan khusus yang boleh jadi mungkin tidak terdeteksi dan terpantau oleh keberadaan mereka oleh pemerintah setempat atau bagaimana. Itulah peran kita di situ, sehingga kita bisa bersinergi nanti dengan pemerintah daerah setempat dalam hal misalnya memberikan pertolongan, memberdayakan mereka, dan segala macam yang menyangkut dengan keberadaan mereka dan taraf hidup mereka nanti. Membantu sesama seperti itu ya Pak Andi Hasbi. Oke, saya kembali ke Pak Andi Jaya. Kalau tadi dikatakan bahwa salah satu yang urgent adalah pengembangan organisasi seperti itu. Untuk program lain dari KKS mungkin di bidang sosial seperti apa Pak Andi Jaya? Kalau bidang sosial, terutama aspek keagamaan itu yang dirasakan oleh warga untuk ditonjolkan ya, sosial keagamaan. Seperti adanya majelis taklim yang terbentuk, itu tidak bisa dihindari, banyak minatnya, kajian-kajian tentang keagamaan. Kemudian aspek-aspek sosialnya juga, paling-paling kalau terjadi misalnya musibah, contohnya di Papua kemarin itu ada kebakaran, itu otomatis komunikasi langsung berjalan, sehingga dengan inisiatifnya ketua umum adalah partisipasi berupa sumbangan ke mereka. Menurut saya hal-hal begini mungkin tidak terlalu
perlu ditonjolkan masalah hal itu, tapi dari penonjolannya mungkin di kajian-kajian keagamaan itu yang akan kita tonjolkan nanti yang akan datang. Oke, saya kembali ke Pak Andi Hasbi. Pak Andi Hasbi, kalau kita berbicara bagaimana sih karakteristik warga Kabupaten Sopeng yang sedang merantau seperti itu, dan bagaimana kemudian mereka bisa tetap menerapkan kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai adat dari Kabupaten Sopeng itu sendiri, Pak Andi Hasbi? Iya, jadi pada dasarnya warga Sopeng yang menjadi perantau dan atau diaspora ke seluruh daerah itu, mereka itu datang ke sana itu dengan membawa apa yang menjadi kebiasaan dan adat istiadat di daerah mereka, misalnya dari Sopeng. Walaupun juga mereka sudah banyak warga Sopeng sebenarnya yang kita katakan bahwa mereka sudah tidak pernah lagi mungkin melihat kampung halamannya, tetapi mereka berasal dari warga Sopeng pendatang yang menjadi keturunan di sana, sudah belum pernah melihat kampung halamannya Sopeng. Tetapi saya kira adat istiadat mereka dari keluarga mereka yang mereka bawa dari kampung halamannya dulu dari leluhur mereka itu masih mereka pegang teguh. Apa kemudian pegangan yang paling utama yang harus dipegang warga Kabupaten Sopeng di perantauan seperti itu? Pak Andi Jaya mungkin bisa menjawab. Oh, memang ada nilai leluhur itu yang seluruhnya orang pegang ya, orang-orang Sopeng itu. Yang orang kenal itu istilahnya malebi. Malebi itu sebuah sikap hidup tidak mau menerima yang tidak pantas untuk diterima. Kira-kira seperti itu. Kadang-kadang ada orang mengkritiki bahwa falsafah malebi itu sudah tidak cocok dipakai saat ini. Karena semua orang berlomba untuk memperoleh sekalipun dia tidak memiliki apa-apa. Nah, orang Sopeng justru memelihara hal-hal seperti itu. Jadi istilahnya tidak, apa namanya kalau orang bahasa Jawanya itu tidak apa namanya itu? Malebi tadi namanya malebi Pak ya. Kalau orang Jawa bilang tidak serakah ya, kira-kira. Itu kira-kira sikap melebi itu yang dipelihara. Yang kemudian diturunkan, turun-temurun seperti itu, dan kemudian dianut seperti itu oleh para perantau, walaupun mereka berada dimanapun, tetapi tetap menganut malebi itu tadi. Budaya itu. Yang kedua itu ya si Sopengi. Ya si Sopengi juga itu adalah kesepakatan bersama untuk saling memberi di mana saja berada. Itu juga tercermin dalam kegiatan-kegiatan orang Sopeng itu. Malebi si Sopengnya ada lagi Pak? Itu dua itu yang paling dipegang erat ya, seperti itu. Baik, kita masih akan ngobrol banyak Pak Andi Jaya, Pak Andi Hasbi terkait dengan KKS dan juga tadi yang sangat menarik nilai-nilai adat yang dipegang seperti itu. Namun saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Andi Jaya dan juga Pak Andi Hasbi. Pak, kalau kita, saya kembali ke Pak Andi Jaya terlebih dahulu. Pak Andi Jaya, kira-kira apa sih sumbangsi yang dilakukan oleh KKS, baik itu ke Kabupaten Sopeng sendiri ataupun kepada pemerintah, Pak Andi Jaya? Silahkan. Oh, kalau sumbangsi ya, karena saya tidak terlalu berkecimpung di kepengurusan yang lalu, secara fisik sih mungkin belum terlalu kelihatan ya. Paling-paling sumbangsinya itu mungkin dari segi-segi pemikiran saja yang dibutuhkan oleh pemerintah. Iya, betul. Misalnya ada hearing dengan DPR pada tokoh-tokoh orang Sopeng yang disebut Tomaca, gelar-gelar yang punya gelar tinggi. Itu ada asosiasinya, kepakarannya. Paling itu yang kami lihat atau berkontribusi selama ini. Mungkin karya-karya fisik nyatanya itu belum kelihatan, itu aja. Tapi pemikiran, kemudian ide-ide seperti itu dilontarkan begitu ya untuk bisa membangun kembali kampung halaman seperti itu, Pak. Pak Andi Hasbi, kalau kita berbicara bagaimana kemudian KKS ini, upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk bisa meningkatkan persatuan, kekompakan warga Sopeng yang ada di perantauan, Pak? Iya, jadi pada dasarnya bahwa yang paling pertama dulu secara organisasi kita melakukan pendekatan organisasi dulu. Pendekatan organisasi dalam hal ini adalah yang pertama tentu saja kita mendata dulu seluruh warga Sopeng yang ada dan bagaimana supaya mereka semua ini bisa tergabung dalam organisasi KKS sehingga kita akan lebih mudah melakukan kerja-kerja secara terstruktur dan sistematis ketika misalnya mereka sudah kita gabungkan dalam sebuah organisasi yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja adalah bagaimana supaya kita akan membangun komunikasi yang intens setelah kita gabungkan mereka semua dalam sebuah organisasi. Tentu saja kita bisa membangun komunikasi yang intens dengan mereka
Sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka di daerah rantau, yang kira-kira kami dari pengurus yang ada di Makassar sekarang ini bisa kita berikan support, dukungan, motivasi, dan tentu saja hal-hal yang lain yang bisa kita bantukan. Komunikasi intens seperti apa yang kemudian dilakukan Pak? Apakah ada perkumpulan setiap minggu, setiap bulan, atau seperti apa Pak Andi Hasbi? Secara organisasi kan bahwa setiap organisasi itu pasti akan ada semacam pertemuan rutin, rapat-rapat rutin, terus kegiatan-kegiatan organisasi yang lainnya. Ya, yang memang nanti akan tergambar dalam program kerja kita, dan itulah yang akan menjadi wadah untuk kita berinteraksi satu sama lain sebagai warga pendatang di suatu daerah. Karena memang kan KKS ini sebenarnya adalah organisasi bagi diaspora, warga Sopeng diaspora. Jadi warga Sopeng yang ada di luar kabupatennya. Baik. Jadi tentu saja untuk bisa membangun komunikasi ini ya pertama kita dari sisi organisasi kita pakai pendekatan organisasi, kita bentuk kepengurusannya nanti secara lengkap di setiap kabupaten kota bahkan sampai ke tingkat kecamatan. Baik. Lalu nanti itulah yang nanti yang melakukan interaksi-interaksi dalam kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Baik. Nah, saya kembali ke Pak Andi Jaya. Pak Andi Jaya, mungkin bisa dijelaskan sedikit siapa saja sih kira-kira tokoh-tokoh asal Sopeng yang tersebar di berbagai wilayah dan yang kini menjadi tokoh penting seperti itu. Pak Andi Jaya, silahkan. Kalau untuk saat ini tokoh politiknya lumayan banyak juga di DPR RI. Kalau tidak salah ada 6 orang DPR RI. Itu siapa saja Pak Andi Jaya? Sekian dapil ya. Antara lain Iwan Witri. Andi Iwan Witri sebagai pembina di kepengurusan yang akan datang ini. Kemudian ada Samsuniang, ada Aras, Supriyansa. ada Supriyansa, ada Jafar Hapsa, Andi Jamaro dulu yang lalu ya. Sekarang tidak lagi. Itu ada 6 orang DPR RI. Di provinsi juga lumayan banyak juga dapilnya itu. Kalau tidak salah ada 8 ya di DPR RI. Ada yang bahkan terpilih dari dapil yang lain. Gitu. Kemudian ketua kita yang sekarang ini mantan Kapolda di Sulsel termasuk lumayan. Iya. Kalau dari luar politik Pak, mungkin di pengusaha atau seperti apa, dari KKS sendiri itu seperti apa? Di pengusaha tidak terhitung ini, banyak juga. Di akademisi juga. Saya mantan rektor juga, kayak gitu. Jadi bergerak di bidang apapun itu Pak, di bidang politik, pengusaha, akademisi, seperti itu. Baik. Nah, mungkin dari Pak Andi Hasbi terlebih dahulu, kita berbicara mengenai harapan ke depannya untuk KKS itu seperti apa Pak Andi Hasbi? Ya, tentu saja bahwa harapan kita sebagai organisasi ke depan bahwa organisasi Kerukunan Keluarga Sopeng ini semakin eksis ke depan. Kepengurusannya terbentuk di setiap daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia, mulai dari jenjang kecamatan, kabupaten, sampai provinsi dan pusat. Bahkan kita ada harapan bahwa KKS ini juga akan kita bentuk sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri. Kepengurusannya, dan saya kira juga ada beberapa perantau warga Sopeng ini yang sudah menetap di luar negeri, di luar Indonesia. Sehingga inilah semua yang akan menjadi harapan-harapan kita, bagaimana struktur ini terbentuk dengan rapi, lengkap, dan keberadaannya itu eksis di seluruh kabupaten kota bahkan sampai ke luar negeri. Baik, dari Pak Andi Jaya mungkin himbauan untuk diaspora Sopeng ini seperti apa Pak Andi Jaya, silahkan. Kalau saya yang lebih utama di organisasi paguyuban seperti ini adalah pola hubungan komunikasi. Itu yang terpenting itu. Jadi saya pakai istilah komunikasinya itu harus dari semua arah. Istilahnya bintang dalam teori komunikasi. Jadi siapapun yang punya inisiatif, yang bisa bernilai tindakan ataupun aksi yang bisa dipertanggungjawabkan, silakan mulai dari situ. Jangan menunggu dari pimpinan atau ketua umum dan seterusnya. Sehingga pergerakan organisasi ini bisa berjalan. Karena organisasi ini hanya dasar kesadaran saja. Karena cita-citanya tidak bersifat yang terlihat, non-intangible sifatnya. Jadi tapi bisa dirasakan. Nah, kalau itu orang bisa rasakan berorganisasi seperti ini, ya saya kira bisa berjalan. Baik. Tapi polanya komunikasi yang penting. Bukan kedudukan di mana berada. Saya harus koordinator ini, ketua ini, bukan itu yang penting kalau organisasi seperti ini.
Tapi komunikasi seperti itu ya Pak Andi. Ya. Terakhir mungkin Pak, untuk sekretariat KKS ini di Kota Makassar ada di mana Pak? Untuk sementara dan insya Allah ke depan ini di Jalan Sultan Alauddin, depannya Universitas ini, Yayan Alauddin. Baik, oke. Terima kasih banyak Pak Andi Jaya, Pak Andi Hasbi sudah bergabung bersama kita. Tadi ngobrol banyak terkait dengan latar belakang KKS hingga apa kemudian cita-cita ke depannya seperti itu. Terima kasih sekali lagi, dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.